اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah? Semoga semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji tentang hendaklah lisanmu basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berarti ucapan lisan menggerakkan raga dan menggetarkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dilakukan semuanya dalam kerangka mendapatkan ridha dan rahmatnya, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikisahkan dari Abdullah bin Busr, ia menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amalannya sangat banyak, artinya amalan sunnahnya. Maka mesti bagian yang manakah yang harus kami dahulukan setelah amalan-amalan sunnah?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi azza wa jal." Baginda Rasulullah menjawab, hendaklah lisanmu basahi dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui bersama kehidupan baginda Rasulullah adalah penuh dengan zikrullah. Kemudian bagaimana dengan kita sebagai pemeluk agama Islam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaknya kita berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah, menjadi hambanya Allah yang berzikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun.
Dalam Al-Quran disebutkan ciri ulul albab, yaitu di dalam surah di antaranya Al-Imran ayat 191. Ulul albab adalah mereka yang berakal, tentu yang akalnya berlapis, akalnya pintar, cerdas. Mereka dicirikan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan sambil berbaring. Setiap keadaan ini hadirin, berdiri, duduk, berbaring, karena setiap kita tidak akan lepas dari 3 keadaan ini. Selalu ingat Allah, baik lisan, gerakan maupun hati bergetar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apa kita mengingat Allah? Sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Ahzab ayat 41-42 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir, atau zikirlah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, menyebutlah namanya dengan waktu, yaitu di waktu pagi dan petang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah akan mendatangkan keberuntungan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tentu setiap kita mengharapkan agar lisan ini dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan zikir, agar jiwa dan raga kita gerakkan untuk berzikir, agar hati ini bergetar untuk berzikir dan bergetar ketika mendengarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan memperbanyak zikir akan mendatangkan ketenangan pada hati setiap muslim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Mesti kita berupaya semaksimal mungkin, terlebih hadirin, zikir ketika selesai sholat. Upayakan selesai kita salam, menyempatkan dan meluangkan waktu sebaik mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bacaan-bacaan yang biasa kita baca, istighfar, tahlil, dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, zikir yang utama diantaranya adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Maka dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Diampuni kesalahannya walau kesalahan itu sebanyak buih yang ada di lautan. Zikir apa lagi? Kita bisa saja memperbanyak baca istighfar. Karena keutamaan bacaan istighfar ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah
Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah zikir hanya terbatas pada ucapan-ucapan lisan? Tidak. Perlu kita ketahui bersama, membaca Al-Quran dan murojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran itu adalah zikir. Berdoa dan sholat juga zikir. Menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam Asmaul Husna menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, zikir. Dan kita mendatangi majlis-majlis ilmu juga bagian daripada zikir, ketika semuanya diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara umum tidak hanya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tidak. Tetapi segala aktivitas, kita membaca kitab-kitab, kita membaca bacaan yang mengarahkan kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, itu juga bagian daripada zikir. Maka daripada itu, mari kita gunakan kesempatan yang kita miliki saat ini. Dikala umur masih Allah berikan di dunia ini, jangan kita terjebak kepada kenikmatan duniawi, hanya mengejar kenikmatan dunia semata, sementara meninggalkan kita akan kenikmatan yang datang nanti, yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa maksud meninggalkan yang tidak bermanfaat? Segala sesuatu kegiatan yang tidak mendatangkan keberuntungan, kemanfaatan, hendaklah kita tinggalkan. Apalagi kalau sudah berumur. Bahasa kita sudah mulai bau tanah. Untuk apa lagi? Jangan malah terlena dengan kehidupan dunia. Kita lupa akan pertemuan dengan Allah, padahal ketika umur sudah semakin tua, maka dimungkinkan dan dipastikan tidak akan lama kita menikmati kehidupan dunia ini. Maka gunakan waktu yang masih ada saat ini, kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, lisan basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu. Ketika kita sedang berjalan, berzikir menyebut nama Allah. Ketika sedang mengasuh anak atau cucu, berzikir menyebut nama Allah. Ketika berkunjung, beranjang sana, bersilaturahmi kepada teman, saudara, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika di dapur pun ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini selalu kita getarkan, kita ucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakkan hati ini selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Akhirnya, hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan kondisi yang menyenangkan untuk kita, yaitu ketenangan pada batin, ketenangan pada hati, karena Allah menancapkan iman pada kalbu kita. Dialah Allah yang menghiasi kita dengan keindahan iman yang menyeliputi hati kita.
Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat ayat 7. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berikan kasih dan sayang-Mu ya Allah kepada kami, keluarga kami, jamaah Sabilul Jannah beserta keluarganya, agar kami selalu mendapatkan petunjuk-Mu, petunjuk ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Hindarkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat dan jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Berikan ampunan kepada kami, keluarga kami, orang tua kami dan jamaah kami yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau merahmati dan melapangkan kuburnya. Kuburnya dijadikan taman dari taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi rezeki, kepada-Mu ya Allah kami memohon agar Engkau selalu menimpahkan rezeki yang berkah berlimpah, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan mudahkan kami dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan agar kami selalu mampu menggerakkan lisan ini berzikir menyebut nama-Mu ya Allah, dan agar kami selalu mampu menjalani ketaatan hanya karena-Mu ya Allah, dan berikan kami kekuatan agar kami mampu meninggalkan kekafiran, kefasikan dan kemunafikan serta perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami perlindungan dari godaan syaitan, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Kepada kami, keluarga kami dan jamaah kami yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sulit mudahkan ya Allah, yang sempit lapangkan dan yang miskin kayakan, yang bodoh berikanlah pembelajaran dan kepandaian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.